I was so insatiable till the lights came on and Yo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel saya Audimix 7. Review kali ini saya akan bahas tentang speaker dari brand Eagle yang pada seri terbarunya ini dan seri sebelumnya ada poin plus minusnya, perbedaan dari segi fitur dan lain-lain. Untuk harga speaker ini cukup murah, dibanderol dengan harga Rp159.000. Harga ofisialnya lebih murah dari seri sebelumnya dan akan launching secara resmi tanggal 28 September. Untuk link pembelian speakernya saya taruh di kolom deskripsi. Brand Eagle ini untuk produk-produk speaker mereka selalu price to perform. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung saja. Ini dia guys, Eagle V3. Eagle V3 ini untuk desainnya sedikit berbeda dari seri sebelumnya, Eagle Fit 2, dan ini bicara selera. Dan saya cukup puas dan enjoy dengan desain Eagle V3. Untuk build quality, Eagle V3 ini cukup solid, yang terbuat dari bahan material fabric dan plastik. Bagian sampingnya ada tali cantolan yang saya lebih suka di seri sebelumnya, yang talinya itu cukup panjang, bisa dilepas juga. Tapi untuk cantolan di V3 ini saya rasa cukup lumayan. Untuk bagian bawahnya ada penopang speaker yang terbuat dari karet, dan stand position speaker ini bisa tidur maupun berdiri. Untuk bagian flip penutupnya sangat tebal, dan bagian dalamnya hanya ada port charging Type-C. Yang versi sebelumnya itu di Eagle Fit 2 masih ada port micro SD, tapi port chargingnya itu masih USB. Itu perbedaannya. Dan kedua speaker ini port aux-nya memang sudah dihilangkan, dan dengan ditiadakannya port micro SD ini mungkin bagi kalian yang sudah terbiasa akan menjadi kurang puas. Kita lanjut. Ada logo Eagle di bagian depan, dan Eagle V3 ini untuk powernya tidak dituliskan, tapi menurut saya power outputnya perkiraan ada di 5 watt. Yang bagian dalamnya itu ada satu driver 45 mm neodymium driver. Yang sebelumnya itu di seri sebelumnya Eagle Fit 2 drivernya hanya 40 mm, berbeda 5 mm ya dari Eagle V3. Dan ini merupakan poin plus di V3. Dan dilengkapi juga dengan satu pasif radiator. Untuk letaknya saya kurang tahu di depan atau di belakang. Untuk kelenturan tombol-tombolnya sedikit keras, dan fungsi tombolnya normal seperti biasanya. Yang di bagian tombol play dan pause-nya itu sekaligus tombol built-in mikrofonnya juga. Untuk suara power on off speaker Eagle V3 ini seperti biasa, ciri khas Eagle. Sudah support fitur TWS, jadi bisa pairing dua speaker secara bersamaan dengan mode stereo. Fitur lain yang dihilangkan di Eagle V3 ini dari seri sebelumnya, Eagle Fit 2 adalah FM radionya. Saya nggak tahu ini kabar buruk atau kabar baik. Kita lanjut. Eagle V3 ini mempunyai fitur power off otomatis. Jadi ketika speaker ini kita tidak mainkan lagu di sekitaran 15-30 menit, dengan sendirinya speakernya akan off secara otomatis. Untuk delay dari speaker ini untuk nonton streaming online, YouTube dan lain-lain, menurut saya cukup aman dan sinkron. Ini dia sampelnya. Juga untuk fitur built-in mikrofon yang menurut saya masih lumayan jelas. Kalian nilai sendiri saja nantinya gimana. Ini dia sampelnya. Ini sound sample dari HP ke mic speaker ini. C123. C123 ini jarak sekitar 5 cm dari mic speaker. C123 ini jarak sekitar 15 cm dari mic speaker. C123 ini jarak sekitar 1 meter dari mic speaker. Bobot speaker ini di sekitaran 200-300 gram. Untuk Bluetooth-nya 5.0 yang jarak koneksinya 10 meter tanpa adanya halangan. Untuk besaran baterainya 1200 mAh, sama seperti seri sebelumnya. Dan diklaim pihak Eagle V3 ini bisa bermain 12 jam di volume tertentu. Dan tes pribadi saya untuk ketahanan baterainya dari keadaan full baterai di volume 80-90% selama kurang lebih 5 jam. Posisi indikator baterai di HP lewat Bluetooth masih tersisa 30-40%, yang menurut saya ketahanan baterai ini cukup bagus. Kita lanjut. Eagle V3 ini mempunyai IP protection yang cukup lengkap, IP67, dustproof yaitu anti debu, speakernya aman, tidak akan kemasukan debu-debu halus, sudah waterproof anti air yang di kedalaman 1 meter bisa bertahan selama 30 menit. Dan saya tes langsung, memang IP protectionnya berfungsi dengan baik. Di samping itu, speaker ini juga shockproof, tahan benturan. Jika speakernya jatuh di ketinggian 1 meter, speaker ini kuat menahan impact dari benturannya. Saya kira cuman itu.
Saya akan compare dan versus dengan brand lain yang powernya sama, yaitu Acom A7 dan Anker Mini 3 Pro. Yang memang Anker Mini 3 Pro ini dari segi harganya cukup mahal, tapi nggak ada salahnya dicoba sebagai perbandingan. Untuk pembahasan tentang sound quality, saya akan bahas di akhir video. Menurut pendapat dan opini pribadi saya, kita akan ke sound sample dan versus speaker-speaker ini, tapi sebelumnya saya sarankan untuk menggunakan headset atau headphones untuk kualitas suara yang lebih detail dan jelas. Oke, kita langsung saja. Something very deep inside is the leader in their mind, like the anarchy. If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or be alone.
Kita akan ke kesimpulan tentang sound quality. Yang seperti biasa, ini menurut pendapat opini pribadi saya. Karena bicara sound quality itu subjektif, masing-masing punya penilaian dan selera yang berbeda. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe yang baru gabung. Untuk suara default Eagle V3 ini lebih ke arah bright, treble sedikit lebih dominan. Untuk high frekuensi, speaker ini menurut saya cukup smooth, clear dan detailnya dapat, lumayan ngecering. Dan untuk mid frekuensi, vokalnya cukup tebal, smooth dan lebih natural. Ada sedikit kolorasi tapi tidak terlalu mengganggu di telinga saya. Untuk bagian low frekuensinya, dilihat dari ukurannya, dari sisi kuantitas bass, dentuman low-nya ini cukup lumayan kencang, dan di bass speaker ini cukup terasa, lebih dari cukup. Dibandingkan seri sebelumnya, Eagle V3 ada peningkatan dari segi mid frekuensi, yang di Eagle V3 ini lebih natural, dan soundstage-nya lebih sedikit luas. Juga dari segi low-nya lebih deep dari Eagle V2. Eagle V3 menurut saya lebih cocok untuk genre-genre lebih ke nada-nada akustik, karena seperti instrumen, gitar, simbol, drum, suaranya terasa lebih cukup real di speaker ini. Dan untuk genre-genre lagu vokal juga, di Eagle V3 ini terasa lebih enak, lebih natural dan nyaman di telinga. Dan dikarenakan speaker ini tipe bright, di telinga saya untuk pemakaian jangka panjang sedikit ada efek ear fatigue yang membuat telinga sedikit cepat jenuh. Dan untuk distorsi speaker ini, untuk suaranya cukup aman, tidak ada yang mengganggu. Begitu juga distorsi speakernya, ada sedikit getaran jika di volume 90-100%. Speakernya akan sedikit bergetar, tapi tidak parah, masih bisa dikompromi. Secara keseluruhan, sound quality dari speaker Eagle V3 ini sangat bagus dilihat dari performance suaranya dan dari segi harganya yang cuma 159.000. Dan dilihat dari histori soal harganya, speaker dari brand-brand Eagle ini harganya akan naik setelah beberapa minggu ke depan setelah launching resminya. Untuk perbandingan sound quality Eagle V3 dan Acom A7, bicara sound quality, bicara selera ya, bagus atau tidaknya tergantung telinga masing-masing. Dan ini menurut opini pribadi saya. Dari segi high frekuensi, Eagle V3 ini lebih clear, smooth, dan ngecering. Dan di Acom A7 ini cukup lumayan. Untuk mid frekuensi, bagian vokal Acom A7 ini agak di-boost, dan dampaknya vokal dari Acom A7 ini sedikit tidak natural dibandingkan dengan Eagle V3 yang di telinga saya lebih natural dan smooth. Untuk bagian low frekuensi, menurut saya dari segi kuantitas bass dan deep bassnya, Eagle V3 ini lebih terasa impact-nya, dentuman upper bass dan deep bass-nya lebih sangat terasa dari Acom A7. Kalau saya nilai dari angka, low Acom A7 di angka 6 dan Eagle V3 ini di angka 7. Dan jika kalian dengar langsung kedua speaker ini, Acom A7 dan Eagle V3, di Acom A7 ini sedikit muffle atau suaranya agak sedikit mendam dari Eagle V3 yang lebih open. Dan untuk perbandingan kualitas suara antara Anker Mini 3 Pro dan Eagle V3, dari segi high frekuensi, high Anker Mini 3 Pro ini sedikit lebih smooth dan lebih clear, juga berasa lebih real di suara-suara instrumen. Dan untuk mid frekuensi, Eagle V3 ini lebih maju, vokalnya lebih tebal dan lebih natural dibandingkan Anker yang vokalnya lebih mundur dan agak tipis. Untuk low frekuensi, Anker Mini 3 Pro di mode defaultnya, low-nya tidak terlalu jauh berbeda dari segi kuantitas bass. Dan ketika mode bass up Anker ini dinyalakan, perbedaannya akan terasa signifikan. Kuantitas bassnya dan deep bassnya akan semakin berasa impact-nya. Yang kalau dinilai dari angka, low dari Anker Mini 3 Pro ini di angka 8,5 dan Eagle V3 ini di angka 7. Yang memang perbedaan harga juga di sini cukup lumayan jauh ya. Dan jika kalian tanya Eagle V3 ini worth atau enggak, recommend atau tidak, yang menurut saya sangat worth dan recommended banget. Dilihat dari harganya yang cuma 159.000. Dan saya kira cuman itu. Kalau ada masukan, pendapat dan kritikan, silakan kalian coret di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.